Jumpa lagi di channel anti PLBT. Anti PLBT ya. Jadi hari ini kita mau belajar masih di Engineering Leadership Skill ELS ya. Jadi kemarin udah belajar nomor 1 planning, bagaimana merencanakan. Nah, sekarang yang kedua organizing. Apa sih organizing itu? Jadi kalau fungsi manager, yang pertama planning, baru udah kita pelajarin. Yang kedua ini organizing. Jadi bagaimana sih lo cara mengorganizing? Simpelnya adalah gini. Organizing itu adalah memilih titik-titik yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Nah, jadi pekerjaan itu hanya selesai karena 4 hal. 4, catat. Yang pertama ada orang, ya. Yang kedua ada alat. Yang ketiga ada material, yang keempat ada waktu. Jadi manning, spare part, tools and time. Ya, jadi 4. Nah, tugas lu sebagai manajer yang kedua itu adalah organize. You have to organize the people, the tools, the spare part and the time. Jadi lu mesti mengorganisir orangnya, waktu yang tepat, alat-alat yang tepat, sama material yang tepat. Nah, jadi banyak nih manajer-manajer blee ya yang tidak menaruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Asal comot ya, mentang-mentang saudaranya si A ya, taruh dah tuh jadi apa? Taruh dah tuh jadi apa? Nah, pada saat lu jadi manajer dan lu punya pola pikir kayak gitu, ya udah lu siap-siap aja bakalan nyusahin diri lu sendiri. Ya. Beneran. Ya, bakalan nyusahin diri sendiri. Kenapa? Karena dalam suatu organisasi manajer, ya, misalkan lu jadi on top nih, di mana lah, di perusahaan, di pemerintahan, di mana terserah lu dah. Nah, pada saat lu pilih, ya, orang-orang yang nggak kompeten di bidangnya dan mereka blee, mereka bangsat, mereka nggak bener, tetap aja kok ujung-ujungnya tanggung jawab lu yang disalahin. Ya, makanya hati-hati. Ya. Jadi organizing itu adalah memilih satu orang yang tepat. Jadi the right man in the right place. Di Indonesia agak susah. Kenapa? Ya jujur aja, gue sih sering dapat, kok tolong dong anak gue masukin, kok tolong dong ponakan gue masukin, kok tolong dong ini masukin, ya kan? Kagak ditolongin bagaimana, ditolongin goblok, ya kan? Nah itu banyak tuh kejadian kayak gitu. Mentang-mentang saudara si Anu akhirnya masuk, mentang-mentang kenal yang masuk, terus dia nggak bisa apa-apa. Ya PLBT super lagi, nggak KW. Akhirnya yang usah siapa ya? Usah manajernya sendiri gitu. Ya titipan bapak ini, titipan bapak itu nggak bisa kayak gitu. Harus the right man in the right place. Nah kali ini gimana? Gue pernah punya apa pengalaman kayak gitu. Gampang. Ya. Serain aja sama tes yang independen. Tes yang independen. Pada saat tes independen menyatakan bilang bahwa oke, ini orang kompeten, ya udah masuk. Kalau kata orang sono fit and proper test, bukan titipan ya, ingat. Pokoknya kalau yang namanya titipan itu menurut gua nih ya, pengalaman gua lah ya. 80% blee. Makanya lu hati-hati kalau jadi manajer ya. Lu harus milih pertama orang yang tepat. The right man in the right place. Kenapa? Kalau bukan orang yang tepat ya, lu sendiri yang bakal susah. Caranya gimana? Caranya sesuaikan dengan job desk. Ya, butuh ini, misalkan teknisi AC ya, minimum requirement-nya dia ngerti lah kompresor ya, dia ngerti kondensor, dia ngerti evaporator ya. Syukur-syukur dia ngerti cara pakai analyzer ya. Dia ngerti cara ngelas, nyambung pipa dan lain-lain. Nah, itu minimum requirement-nya. Ya nggak ijik-ijik lo ambil dari pinggir jalan nih benerin AC mati ya. Artinya apa? Nah, makanya fungsi yang kedua organize. You have to organize ya, lo mesti ngorganizing siapa? Terutama orang, manusia ya, manusia. Misalkan lo ada proyek nih ngerangkai Star Delta ya, lu cari orang yang benar-benar dia bisa ngerangkai Star Delta ya, dia bisa tahu mana komponen-komponennya. Ada pekerjaan plumbing ya, dia bisa ngelas lah minimal, bikin sene lah minimal kan gitu. Kan lu bisa tahu ya. Tahu nggak ini? Yang pertama lu tahu ukuran pipa misalkan. Ya tahu jenis-jenisnya, tahu kegunaannya. Jadi ada minimum requirement, nggak ijik-ijik
Sini lu, ada orang lewat, diambil jadi sini. Sorry to say, ada tukang ojek misalkan, mas, ini mas, saya ada kerjaan masang pipa nih, ngelas, mau nggak? Mau, gajinya berapa? Oh sekian juta, mau. Padahal goblok atau apa-apa, banyak itu kejadian. Orang yang nggak ngerti apa-apa, ya, orang yang nggak tahu di bidangnya tiba-tiba masuk ke bidang itu, akhirnya berantakan. Contoh yang paling gampang adalah tuh Mulyono milih Nadiem jadi Menteri Pendidikan, ya. Pernah jadi guru juga kagak. Gue sih nggak tahu ya dia pernah jadi guru apa enggak. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rektornya segambreng-gambreng, profesor segambreng-gambreng, Menteri Pendidikan, Nadiem, otaknya di mana? Gitu. Itu sih contoh aja, yaitu unek-unek gue lah, terserah lu mau marah mau enggak, terserah. Buat gue nggak masuk akal. Dari sisi apa? Dari sisi kita belajar manajemen yang namanya organizing. Karena organizing adalah menurut Benjamin Franklin, a place for everything and everything in its place. Jadi sesuatu yang memang harus in place. The right man in the right time. The right man in the right place. Jadi orang yang tepat di di suatu posisi yang tepat. Militer udah paling bagus. Militer paling bagus lah. Polisi, tentara itu paling bagus ya. Komandan Kodim ya minimal pangkatnya apa ya. Komandan Koramil ya minimal pangkatnya apa ya. Kalau polisi misalkan Kapolsek pangkatnya apa, Kapolres pangkatnya apa, Kapolda pangkatnya apa, ya Kapolri pangkatnya apa, udah jelas. Jadi the right man in the right place. Itu aja masih kecolongan, titipan, ya kan? Ya, suka-suka dia aja. Nah, jadi kalau lo nanti jadi manajer, ingat yang namanya organizing. The right man in the right place. Orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Ya, jadi lu mesti cot 4 tuh. Orang, spare part, material sama waktu. Lu mesti milih orang yang tepat, lu mesti milih spare part yang tepat, lu mesti milih material yang tepat, sama lu mesti milih terakhir nih waktu yang tepat. Ya, kalau ini black nih semuanya nih, ya udah susah. Makanya kenapa gue bilang pertama orang, kalau orang yang tepat, alat bisa diakalin, material bisa diakalin, waktu bisa diakalin. Tapi kalau orang nggak bisa, goblok mah goblok aja. Nggak punya basic mah nggak punya basic aja. Ya gue udah pengalaman tuh. Ya. No business can succeed in any great degree without being properly organized. Jadi memang harus diorganize. Ya. Being organized is being controlled. Udah jelas ya. Jangan milih tukang batu buat pekerjaan ngerangkai panel LVMDP, mati lu ya. Terus lu jangan nyuruh anak listrik suruh ngapain, suruh nyambung gypsum, belepetan. Percaya sama gua ya, kagak bakal rata tuh sambungannya. Gua pengalaman lah itu. Oke, jadi inget ya, organizing adalah memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, memilih material atau spare part yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, dan memilih waktu yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Ya nggak sembarangan. Udah tahu mau wedding, ya borong dipakai, AC-nya di maintenance, 2 miliar orang lo. Ya, jadi ingat 4 hal: manning, ya, spare part, tools, and time. You have to organize that 4. Oke, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Ya mudah-mudahan bermanfaat biar enggak PLBT ya, PLBT. Tahu nggak lo artinya PLBT? Ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Kita lanjut ke actuating. Jadi kita udah belajar 2, planning, organizing. Lanjut ke actuating. Thank you.